Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dua hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub, yaitu mendirikan sholat dan melaksanakan tawaf di Baitullah. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal lainnya yang juga tidak boleh dilakukan oleh orang junub. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu yang bermanfaat agar bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub, di antaranya yaitu tidak boleh menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Said Sabiq rahimahullah pernah menjelaskan dalam kitabnya Fiqh Sunnah bahwa larangan untuk menyentuh dan membawa mushaf ini telah disepakati oleh para ulama. Bahkan tidak ada satupun sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki pendapat yang berbeda. Namun pendengar, Imam Abu Dawud dan Ibnu Hazm rahimahumullah membolehkan orang yang junub menyentuh atau membawa mushaf. Mereka berdua berdalil dengan hadis Sahih Al-Bukhari yang bercerita bahwa Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Heraklius yang di dalamnya terdapat tulisan basmalah dan ayat 64 dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yang artinya, katakanlah hai ahlul kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Pendengar yang budiman, pendapat yang benar dalam hal ini yaitu tidak boleh bagi yang junub untuk menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Arkanul Islam, sebagaimana di Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Hakim rahimahullah ta'ala dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Artinya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang telah bersuci. Kemudian pendengar, di antara hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub, yaitu tidak boleh membaca Al-Quran. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Said Sabiq rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Fiqh Sunnah bahwa menurut mayoritas ulama, seorang yang sedang junub tidak boleh membaca apapun dari Al-Quran. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang seorang untuk membaca Al-Quran kecuali terhadap orang yang junub. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang jayyid dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari tempat buang hajat, lalu beliau membaca Al-Quran, kemudian beliau bersabda, hal ini diperbolehkan bagi orang yang tidak junub. Adapun orang yang junub, maka hal ini tidak diperbolehkan baginya meskipun hanya satu ayat. Maksud hadis ini pendengar bahwasanya jika kita dalam keadaan junub, maka tidak boleh membaca mushaf meskipun kita tidak menyentuhnya sampai kita bersuci, yaitu mandi. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarah Arkanul Islam. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang sedang junub maka tidak diperbolehkan tinggal atau diam di masjid kecuali hanya sekedar lewat atau karena darurat. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang sedang junub tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid, namun diperbolehkan bagi mereka untuk sekedar melewatinya. Berkaitan dengan ini, Syekh Said Sabiq rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Fiqh Sunnah bahwa Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, salah seorang di antara kami melewati masjid ketika ia sedang junub. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Mansur rahimahumullah dalam kitabnya Sunan. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Nawilini al-khumrata minal masjid." Qalat, "Faqultu inni haid." Faqal, "Inna haidataki laysat fi yadik." Artinya, wahai Aisyah, ambilkan aku air minum dari masjid. Aisyah menjawab, aku sedang haid. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya haidmu bukanlah berada di tanganmu. Jadi, diperbolehkan bagi orang junub untuk melewati masjid jika sedang ada kebutuhan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan seputar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu beribadah kepadanya dalam kondisi bersuci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.